Brengsek. Masalah di pesta pertunangan dibuat onar oleh wartawan dan media. Saham perusahaan anjlok sampai begini. Awalnya kukira Jiang Xiaoye membawa Xintian bersembunyi di area villa selama beberapa hari bisa menenangkan kekacauan. Tapi entah siapa yang menemukan tempat tinggal mereka. Alhasil media meledak lagi. Aku belum membereskan keluarga Ye. Jiang Xiaoye bersikeras memintaku memohon kepada Ye Ging untuk memberi dia dan Xintian status. Jika masalah berlanjut, tidak hanya perusahaan, aku juga akan menjadi bahan tertawaan ibu kota di... Yun, ini aku, Lin Ye. Keluarga Lin? Keluarga Lin juga banyak merasakan dampak dari masalah ini. Masih punya waktu untuk menelpon. Ternyata Presdir Lin, ada apa? Aku tidak akan basa-basi lagi. Kami punya rencana untuk masalah yang terjadi beberapa hari lalu. Datanglah ke restoran Donglin. Sekarang, aku akan menunggumu. Restoran Donglin, sepertinya aku harus ke sana. Aduh, akhirnya datang juga. Cepat duduk, sebentar lagi makanan akan datang. Aku dengar makanan restoran ini sangat enak. Kamu harus mencicipinya. Yun, aku minta maaf dulu. Semuanya salah didikanku yang menyebabkan skandal seperti itu terjadi pada Lindsay. Tapi karena sekarang masalahnya sudah terjadi, kamu juga tidak perlu marah. Pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Apa rencana kalian untuk menyelesaikannya? Yun, bukankah aku mau membahasmu? Kamu adalah kepala keluarga di keluarga Yun. Jika masalah ini terus berlarut-larut, mana ada perusahaan yang berani terus bekerja sama dengan kita? Itu sebabnya Paman Yun, kita hanya perlu bilang aku memang sudah berkenalan dengan nona kedua keluarga Yun dan saling jatuh cinta. Pesta pertunangan dengan nona besar keluarga Yun hanyalah kesalahpahaman. Ucapan Lindsay benar, Yun. Tugasmu sekarang adalah menjadikan putri yang tidak sah itu menjadi nona kedua dari keluarga Yun secara legal, lalu menikah dengan putraku. Kerjasama kita baru saja berlanjut. Paman Yun, tenang saja. Setelah menikah dengan Xintian, aku pasti akan mencintainya dan tidak akan membuatnya menderita. Apa hanya itu ketertarikan Presiden Yun? Jika tidak bisa mengikuti permintaan kami, aku khawatir kerjasama kita. Lin, kenapa kamu serius sekali? Sebenarnya aku juga berpikir sama denganmu. Kita semua sekeluarga. Mari semoga kerjasama kita menyenangkan kelak. Hahaha, bersulang. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Kenapa mereka belum keluar juga? Sudah sangat malu, masih bisa keluar. Hahaha. Kerjaan kamu menangis terus. Kamu hanya tahu menangis saja. Cepat pikirkan tindakan balasan. Para wartawan sialan di luar itu belum pergi. Kamu sangat berani berhubungan seks dengan Lindsay. Lihatlah bagaimana kamu menjelaskannya kepada ayahmu. Hal ini bukan sepenuhnya salah Xintian. Putra keluarga Lin juga bersalah. Yiming? Ayah. Yiming, kami yang bersalah kepada Nyonya Ye dan anaknya. Tidak seharusnya aku melahirkan Xintian. Sudah, aku tahu apa yang ingin kamu dengarkan sekarang. Keluarga Lin bersedia membuat perjanjian pernikahan dengan Xintian. Xintian harus punya status dulu. Jadi masalah ini juga bukan tanpa perubahan yang menguntungkan. Aku akan cari cara. Ayah, kakak pasti sangat membenciku. Aku tahu kamu merasa bersalah pada kakakmu, tapi masalah ini sangat berdampak besar pada perusahaan. Perusahaan adalah sumber kehidupanku. Dia adalah bagian dari keluarga ini. Sekarang sudah terjadi sesuatu. Aku juga harus berkontribusi kepada keluarga Yun. Aku harus segera kembali, jadi aku tidak akan tinggal bersama kalian hari ini. Benar-benar beruntung. Kali ini kakak Lindsay akan jadi milikku seutuhnya, Yun Xinxiang. Setelah aku masuk ke keluarga Yun, semua milik keluarga Yun akan jadi milikku. Aku mau lihat apa yang bisa kamu perjuangkan denganku nanti. Yegi, apa kamu bilang? Bercerai? Benar. Bagaimanapun kita bisa berpisah dengan baik, tanda tanganlah. Tidak, kamu tidak bisa memperlakukanku begitu, Yeging. Kamu juga tidak berharap Siang-Siang tidak punya ayah, kan? Aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi. Hyun Yiming, kamu mengkhianatiku dan berselingkuh dengan wanita lain, bahkan tidak malu membawa pulang anak haram itu. Kamu yang berselingkuh, kamu sudah mengkhianati pernikahan ini. Aku tidak bisa terus menjalani hidup bersamamu. Ucapan ibu benar.
Sebaiknya ayah berdirilah, ini sangat tidak enak dilihat. Apalagi ibuku sudah memutuskan untuk bercerai. Aku akan ikut ibu kelak, silakan ayah hidup bersama mereka berdua. Xiang, bantu ayah untuk memohon pada ibumu. Aku bersumpah kali ini aku akan memutuskan hubungan dengan mereka berdua. Lalu aku akan menembus kesalahanku kepada kalian. Ucapanku sungguh-sungguh. Aku sangat mengagumi usaha keras kepala Yun Yiming. Sepertinya aku terpaksa mengubah metodenya. Benarkah? Ayah, bangunlah. Xiang, apakah kamu sudah bisa memaafkan ayah? Tadi hanya kata-kata emosi. Ayah sudah menyesalinya. Ibuku juga percaya ayah sungguh-sungguh. Kami akan beri ayah kesempatan terakhir. Baiklah, asalkan kalian bisa memaafkanku, aku pasti akan menghargai kesempatan kali ini dengan baik dan tidak akan melakukan kesalahan lagi. Ayah sudah menderita begitu lama. Ayah akan terlambat jika belum pergi kerja juga. Biar aku yang antar ayah keluar. Siang. Siang, bukankah kamu selalu berharap aku dan dia bercerai? Bu, ini hanya sementara. Tidak baik jika kita memaksanya terlalu keras dan menyebabkan dia membuat onar. Karena Yun Yiming menolak untuk tanda tangan, kita ajukan perceraian yang sah selama kita bisa memperoleh bukti dia tinggal bersama dengan Jiang Xuanye. Tanpa sepengetahuannya, perceraian akan menjadi hal yang pasti. Tapi setelah masalah ini dia mungkin tidak akan pergi menemui kedua orang itu kan? Dia pasti akan ke sana. Yun Yiming mampu menghidupi kedua orang itu selama lebih dari belasan tahun. Perasaan itu pasti ada. Bahkan jika dia benar-benar ingin memutuskan hubungan, Jiang Xuanye pasti tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan manfaat dari keluarga Yun. Aku sudah mengirim seseorang untuk memantau tindakan Yun Yiming diam-diam. Sekarang kita hanya perlu membuat kesepakatan untuk membuatnya menunjukkan watak aslinya saja. Xiang, sifatmu benar-benar berubah. Dulu kamu tidak mungkin bisa mengatakan hal semacam ini. Karena dulu belum paham. Bu, sudah siang. Ayo kita sarapan. Baiklah, ibu akan menurutimu. Hampir saja. Hampir gagal. Bu, ini sudah lewat seminggu. Ayah belum menghubungi kita. Apakah tidak panik? Kamu tidak lihat aku sedang menghubunginya. Antara tidak angkat telepon atau menutup telepon setelah bicara beberapa patah kata dengan tergesa-gesa. Ayahmu jelas sedang menghindari kita. Aku sungguh meremehkan Ye Ging. Wanita jalang ini berani mengancam Yun Yiming dengan perceraian. Oh, aku tidak boleh kalah dari Yun Xiang. Apakah kita hanya menunggu begitu saja? Bagaimana hubunganmu dengan Linze? Kakak Linze cukup baik. Aku sudah berkencan dengannya beberapa kali. Malam ini aku akan ke tempatnya. Sepertinya Linze cukup menyukaimu. Sintian kali ini hasut dia dengan baik.